Di tengah hiruk-pikuk dukuh atas, titik paling sibuk di Jakarta Pusat, di mana MRT, LRT, KRL, komuter lain, dan BRT Transjakarta bertemu, berdiri sepasang bangunan raksasa dengan kaca gelap yang seolah membeku di telan waktu. Ini adalah The Landmark Center. Gedung kembar 32 lantai, tinggi sekitar 120 meter. Dulu gedung ini adalah simbol prestis. Siapapun yang berkantor di sini dianggap sudah sampai di puncak karir. Tetapi sekarang lihat di sana, jendela-jendela gelap tampak kosong dari bawah sampai atas, lobinya sunyi, area parkir kosong, dan papan nama penyewa besarnya satu persatu menghilang. Sekarang area parkir sisi timur menjadi tempat parkir mobil taksi listrik dari Vietnam. Mengapa gedung sestrategis ini nyaris menjadi gedung hantu di jantung ibu kota? Jika malam hari, area di sini sangat gelap dan mengerikan sekali sosoknya. Hanya lampu-lampu penerangan seadanya di halamannya dan beberapa penjaga saja. Apakah gedung Landmark Center mangkrak karena persaingan? Atau ada luka lama yang tak kunjung sembuh, sehingga gedung yang pernah jaya menjadi mangkrak? Setiap orang yang tahu gedung ini dan melihat gedung ini pasti akan bertanya-tanya, terlebih jika melihat di malam hari. Mari kita mundur ke tahun 1985. Landmark Center bukan sembarang gedung. Gedung Tower 1 ini dibangun pada tahun 1983. Pemilik Landmark Center sama dengan Ratu Plaza, superblok pertama di Indonesia yang terkenal di era 80-an. Kemudian ada Tower 2 yang dibangun pada tahun 1991. Mari kita bedah sisi teknisnya. Landmark Center adalah buah karya dari Nihon Seikei, firma arsitektur legendaris dari Jepang, yang juga merancang gedung Wisma BCA di Jalan Jenderal Sudirman, apartemen Park Royal di Jalan Gatot Subroto, dan Atrium Mulia di daerah Kuningan. Tak heran jika gedung ini memiliki karakter khas gedung perkantoran Tokyo di era 80-an. Kokoh, fungsional, dan sangat formal. Desainnya sangat simpel, diilhami dari Shinjuku Mitsui Building di Tokyo, ciri khas desain Jepang. Desain bangunan Landmark Center menganut paham form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Bentuknya kotak bujur sangkar, begitu saja, simple. Bentuk yang paling efisien dan relatif lebih murah biaya konstruksinya. Menggunakan sistem central core, Nihon Seikei merancang gedung ini agar seluruh beban struktural dan jaringan mekanis, lift, tangga darurat, dan semua urat nadi gedung terpusat di tengah. Hasilnya, lantai kantor yang lapang bebas kolom, sehingga ruangan kantor lebih fleksibel, terkesan sangat luas, efisien, modern, dan sangat laku di mata perusahaan besar. Di masanya ini adalah standar emas untuk ruang kerja efisien. Selama puluhan tahun, gedung ini adalah rumah bagi Telkomsel, IBM, dan Arco, serta perusahaan besar lainnya. Bayangkan, ribuan orang berlalu lalang di sini setiap hari. Mereka adalah pekerja kantor dan eksekutif muda bergengsi kelas dunia. Tetapi di balik kemegahannya, Landmark Center menyimpan satu titik lemah yang fatal dalam desainnya. Jika kita melihat gambar potongan atau section bangunan ini, gedung Landmark memiliki basement 2 lantai. Lokasinya yang hanya sepelemparan batu dari Waduk Setiabudi dan Sungai Ciliwung menjadikannya mangkok raksasa saat alam sedang tidak bersahabat. Tahun 2022 dan 2013 menjadi mimpi buruk. Air bah masuk ke basement, menenggelamkan ruang mesin, panel listrik, genset, pit lift, dan sistem vital gedung lainnya. Kala itu Jakarta dilanda banjir besar, konon adalah banjir 10 tahunan. Kejadiannya tahun 2002 dan 2013. Meski sudah diperbaiki, trauma teknis ini membekas. Biaya perawatan gedung tua dengan riwayat banjir besar ini mahal, sangat mahal.
Para penyewa yang berkantor di situ kecewa berat. Mereka rugi besar karena gengsi sebagai ruang kantor premium menurun drastis. Pukulan terakhir datang saat sang penyewa jangkar, yaitu Telkomsel, memutuskan pindah ke gedung baru yang lebih modern pada 2017. Demikian pula dengan IBM, Arco, dan yang lainnya. Di saat yang sama, kawasan Jalan Jenderal Sudirman dibanjiri gedung-gedung super grade A baru yang lebih tinggi, lebih hemat energi, dan lebih tahan banjir. Gedung Landmark dengan kaca gelap era 80-annya tiba-tiba terlihat seperti kakek tua di tengah kerumunan anak muda yang energik. Di samping itu, masalah internal manajemen dan sengketa kepemilikan kabarnya membuat proses renovasi total terus tertunda. Satu persatu para penyewa pergi dan akhirnya tidak ada yang menyewa sama sekali. Padahal letaknya sangat strategis, kawasan bisnis paling mahal se-Indonesia. Kondisi saat ini gelap gulita jika malam tiba, sangat kontras dengan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Jika malam hari saat masih hari kerja, jendela-jendela perkantoran bangunan tinggi di sekitar gedung kembar Landmark Center masih pada menyala. Banyak yang lembur kerja, tetapi gedung Landmark Center seperti gedung hantu gelap gulita. Tetapi apakah Landmark Center akan benar-benar mati? Sepertinya sih belum tentu. Belakangan gedung ini mulai membuka diri untuk komunitas kreatif. Event seperti pameran produk kreatif Bright Spot Market mulai mengisi lobi-lobi yang sepi pada Mei dan Juni 2025. Dengan lokasi yang kini terhubung langsung ke jembatan penyeberangan multiguna atau JPM Duku Atas, Landmark sebenarnya duduk di atas tambang emas properti. Wow, tambang emas. Mengapa? Karena kawasan Duku Atas telah ditetapkan sebagai TOD atau Transit Oriented Development. Di lokasi ini telah ada stasiun LRT Duku Atas yang terintegrasi dengan stasiun KRL Sudirman melalui JPM Duku Atas. Juga sangat dekat dengan halte BRT Transjakarta Galunggung, juga dekat dengan MRT Duku Atas. Sangat strategis bagi para pejalan kaki. Apakah gedung Landmark Center akan dirobohkan atau akan lahir kembali dengan wajah baru? Sayangnya sang pemilik Henry Onggo yang juga memiliki Ratu Plaza sudah tiada pada 2024. Tetapi yang jelas Landmark Center tetaplah saksi bisu pasang surutnya ambisi properti tanah di Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Apakah gedung ini sebaiknya dipertahankan sebagai cagar budaya modern atau sudah saatnya diganti dengan yang baru? Tulis tanggapan di kolom komentar. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi di bedah properti berikutnya.